Ya, yang kami hormati Bapak Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat, Dr. Riza Azhari MPDI. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Juga yang kami hormati Ibu Wakil Kepala LPM, Ustazah Umi Isnatin SPMP. Ahlan wa sahlan, Ustazah. Kemudian yang kami hormati juga pemateri sosialisasi pada siang hari ini hadir bersama kita Ustazah Dr. Siska Mayang Puspa SKM MSC dan juga Ustadz Aldi Pradana SSI MPIL dan asatid dan ustadzat dosen Unida Gontor yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan dan rahmat serta taufiknya pada siang hari ini kita dapat bertatap muka dalam platform Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan, limpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dosen, asatidz wal ustadzat yang kami hormati, selamat datang dalam acara sosialisasi hibah pengabdian kepada masyarakat berkerangka Islamisasi tahun anggaran 2025. Mengawali acara kita pada siang hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi kepada Al-Ustadz Asosiat Profesor Dr. Abdul Hafid bin Zaid, LCMA, waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhal Ustadz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati, Al-Ustadz Dr. Riza Azhari, Ustazah Umi Isnatin, Ustadz Wahyu, dan Asatidz dan Ustadzat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, siang ini kita bisa melaksanakan acara yang sangat penting sekali. Dan saya kira ini adalah agenda pertama yang mengintegrasikan antara PKM dengan Islamisasi Ilmu Pengetahuan atau Direktorat Islamisasi Ilmu Pengetahuan secara resmi antar institusi, antar satker ya. Alhamdulillah kita melangkah lebih jauh ke depan untuk menuju ketercapaian visi dan misi UNIDA. Dalam hal ini adalah visi Islamisasi ilmu dan juga misi pengabdian masyarakat yang berbasis Islamisasi ilmu pengetahuan. Saya kira ini sejalan sekali dengan kebijakan UNIDA bahwa kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karya kita dalam pengabdian masyarakat yang bernuansa Islamisasi ilmu pengetahuan. Bapak Rektor selalu menekankan integrasi antara ilmu, iman, dan amal, dan inilah saat yang tepat saya kira untuk bisa memformulasikan integrasi antara ketiga-tiganya ini. Jadi Islamisasi dan konsep-konsep Islam tidak hanya dilihat sebagai satu konsep teologis. Saat kita akan menggunakan konsep-konsep teologis ini sebagai pendekatan praktis dalam pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Ini cukup menantang. Kemarin asatidz dan ustadzat yang ada di LPM sudah berkali-kali melaksanakan rapat koordinasi dengan Direktorat Islamisasi Ilmu Pengetahuan untuk
bagaimana agar keduanya bisa menyatu dalam satu program kerja yang besar. Karena Islamisasi bukan hanya kita lihat sebagai konsep teologis sekarang ini, tetapi sebagai suatu pendekatan praktis untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan masyarakat. Mungkin bisa kita ambil contoh yang paling mudah mungkin ya, dalam pemberdayaan ekonomi, kemudian pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tentunya konsep-konsep seperti keadilan, kemudian ihsan, kemudian konsep berkah, maslahah, konsep ta'awun, dan lain sebagainya, yang itu adalah konsep-konsep inti dalam Islam, dan itu semuanya dibahas secara konseptual oleh Direktorat Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Nah, konsep yang masih ada dalam tanda kutip di awang-awang ini kita akan memakai untuk bisa meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat kita. Jadi mudah-mudahan ini akan bisa berdampak langsung pada masyarakat, dan mudah-mudahan nilai-nilai keislaman, nilai pesantren, dan nilai tradisi intelektual Islam betul-betul bisa mewarnai pengabdian masyarakat kita pada tahun ini. Setahu saya program yang seperti ini ya baru sekarang ini, pada masa rezimnya Ustadz Reza ini ya, apa namanya, yang bisa mengegulkan pendekatan apa namanya, atau bisa mendekatkan hal-hal yang berada di awang-awang sana sehingga lebih membumi dan bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Reza dan tim yang ada di LPM. Ini adalah satu langkah yang sangat besar sekali, yang mungkin pada tahun-tahun yang akan datang harus kita teruskan kembali dengan program-program yang lebih lebih besar lagi. Dan juga pada hari ini mungkin kita akan mendengarkan secara teknis bagaimana cara kita melakukan pengabdian masyarakat ini dengan pendekatan-pendekatan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan. Dan saya kira ini adalah hasil daripada apa yang kita lakukan dalam hibah ini nanti akan menjadi satu prototipe untuk mereka-mereka yang di luar sana yang selalu menanyakan apa wujud nyata dari Islamisasi ilmu pengetahuan di masyarakat kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada asatidz dan ustadzat semua yang mengikuti program ini, dan juga kepada asatidz dan ustadzat yang ada di LPM. Semoga ini menjadi pahala dan berkah bagi antum semuanya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih jazakumullah khairal katsirah atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Riset dan Inovasi Asosiat Profesor Dr. Abdul Hafid bin Zaid LCMA. Selanjutnya, Satid, mari kita dengarkan kata sambutan oleh Kepala LPM Unida Gontor kepada Al-Ustaz Dr. Riza Azhari MPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Asosiat Profesor Dr. Abdul Hafidz Zaid, dan yang saya hormati Ibu Mi selaku Wakil Ketua LPM, dan yang saya hormati Nek setengah jam sebelumnya itu anak harus sudah ready sak peserta. Nek uga langsung diambil soalnya nek kok gurunya malah ya. Terima kasih untuk intermezzo sedikit ya tadi.
kayaknya. Baik. Dan yang saya hormati para asatidz sekalian dan ustazah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gontor merupakan model pembangunan masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islami dan kepesantrenan. Pengabdian dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita mampu berikan kepada masyarakat, dengan tulus ikhlas, itulah bukti hasil pengabdian. Dan kemudian menghasilkan sebuah perubahan. Di mana perubahan tersebut tentunya tidak hanya dari sebuah omongan saja, atau kemudian sebuah pemikiran, tapi bukti nyata dari sebuah gerakan. Maka dengan tema besar Super Sistem Gontor sebagai model pembangunan masyarakat berbasis nilai-nilai Islami dan kepesantrenan merupakan menjadi tema utama kita dalam pengabdian masyarakat tahun ini. Di mana yang kita hasilkan ataupun yang kita hasil daripada kegiatan ini itu tidak lain semuanya itu sebagai partisipasi aktif kita sebagai Unidad Gontor menyemarakkan usia Gontor yang 100 tahun tersebut. Dan yang kedua memang sebagai bentuk komitmen akademik untuk menghadirkan sebuah kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat berlandaskan nilai-nilai Islam dan kepesantrenan. Maka ini tentang Super Sistem Gontor itu merupakan sistem pendidikan yang kokoh, telah terbukti melahirkan generasi yang berakhlak mulia, mandiri, dan berwawasan luas. Tentunya banyak orang yang ingin belajar dari super sistem ini. Banyak juga yang belum mungkin mengetahui terkait dengan ini. Apa dan kenapa serta bagaimana. Penting untuk kemudian diketahui agar apa? Agar apa yang sudah kita ajarkan, sistem yang sudah dibangun tersebut menjadi amal jariah. Besarkan pondokmu, maka kamu akan besar. Kayakan pondokmu, maka kamu akan kaya. Kita membesarkan pondok dengan segala macam syiar, hasil karya pengabdian masyarakat tersebut, insya Allah itu akan memberikan kebermanfaatan dan keberkahan buat kita semuanya. Maka tujuan program hibah tersebut adalah mendorong para dosen untuk terjun langsung dalam kegiatan pengabdian masyarakat, serta mengimplementasikan nilai-nilai Islami tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Warek 1, tentang Islami dan juga kepesantrenan dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah saat ini memang masyarakat, wallahu a'lam bishawab, adanya kurangnya akhlak, budi pekerti, dan kemudian bingung lagi bagaimana cara mendidik, bagaimana pola asuh, bagaimana pola pendekatan dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka haus akan pengetahuan, haus akan arahan bagaimana untuk mewujudkan sebuah pendidikan yang bermutu dan juga berarti. Sehingga fokus pelaksanaan program ini ditujukan pada lembaga-lembaga di bawah naungan Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Sehingga dari situ kemudian muncullah sebuah pandangan Gontor sistemnya seperti ini. Oh, ternyata ada sistem pendidikan yang seperti ini dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian ini juga saat ini mohon izin sedikit catatan yang kemudian kami dapatkan dari Humas. Itu bahwa pondok pesantren adalah menjadi sarang penyambung atau kemudian pencetak hal-hal yang negatif. Padahal tidak seperti itu. Jadi dengan cara inilah insya Allah kita memberikan sebuah informasi sehingga salah satunya tidak hanya ditujukan lembaga pendidikan di bawah naungan Gontor fokusnya, tetapi juga menjadi sumber pusat pengaruh strategis untuk menyebarluaskan nilai-nilai Gontor kepada masyarakat sekitar, serta memberikan dampak yang positif secara luas kepada masyarakat Indonesia dan menunjukkan siar Gontori itu. Nah, harapan kami dengan program ini memang menjadi sarana sinergisitas antara Sivitas Akademika Unida Gontor dengan entitas kepesantrenan.
mempererat peran Gontor sebagai pelopor pembangunan peradaban utama dan juga Islami. Setiap langkah dalam program ini menjadi syiar dan amal jariah, serta kontribusi yang bermutu dan juga berarti. Dengan pengabdian masyarakat ini jadilah bagian dari sejarah 100 tahun Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Aku qouli hada wa syukron mabruk ala kulli hal, dan nanti mohon disimak betul-betul bagaimana tekniknya, bagaimana kemudian tahapannya. Kami mohon dengan sangat untuk bisa kemudian mengikuti dengan seksama. Saya mohon doa kepada para asatidz sekalian, mudah-mudahan dengan amanah yang kemudian sekarang saya jalankan bisa berjalan lancar dan dikuatkan hatinya, serta kemudian dikuatkan jasmaninya dan semuanya. Mudah-mudahan ini terbaik untuk pondok dan kita sumbangkan menjadi sejarah Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan untuk menjadi sejarah atau bagian dari sejarah 100 tahun Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Syukron ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsira atas sambutan yang telah disampaikan Ustadz Dr. Riza Azhari SPD MPD, Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Gontor. Semoga sehat selalu Ustaz, jauh di mata dekat di hati. Baik, asatidz sekalian, eh, kita sebelum masuk ke inti daripada acara pada siang hari ini, izin untuk kita mendokumentasikan dulu karena barangkali nanti ada yang izin ke kamar mandi kemudian tidak kembali lagi. Maka kita dokumentasikan dulu teman-teman asatidz, dosen agar menyalakan apa namanya kameranya agar nanti tim daripada LPM bisa mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, mohon untuk bisa menyalakan kameranya. Ustadz Hendri bisa dinyalakan, Ustadz. Kemudian asatidz yang lain. Alhamdulillah. Hari ini yang bergabung bersama kita sejumlah 40 orang. Ini luar biasa, rekor lebih banyak daripada tahun lalu. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Senyum Ustaz, 1, 2, 3. Baik, terima kasih asatidz sekalian, dan kami sampaikan kepada Bapak WR1 dan juga Bapak Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat atas sambutan yang disampaikan. Asatidz sekalian, mari kita ikuti dengan sesama sosialisasi hibah pengabdian kepada masyarakat berkerangka Islamisasi. Untuk yang pertama nanti akan disampaikan oleh tim dari Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Yang terhormat Ustadz Aldi Pradana SSI MPIL, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Fadhol, Ustadz. Saya cek suara dulu, Ustaz. Sudah terdengar ya? Sangat jelas, Ustadz. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ahlan. Pak, sudah terlihat, Ustaz? Alhamdulillah, sudah, Ustadz. Baik. Baik, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Darussalam Gontor, Al-Ustadz Associate Profesor Dr. Abdul Hatib bin Zaid. Yang kami hormati pula Bapak Kepala LPM Dr. Riza Azhari beserta jajaran, tentunya Bu Umi Snatin ya, selaku Wakil Kepala LPM, dan juga Bu Siska yang juga menjadi pemateri pada siang hari ini, dan tentu kepada asatidz dan ustadzat sekalian yang hadir pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birohu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu dosen sekalian, pada kesempatan siang hari ini insya Allah kami mewakili Direktorat Islamisasi Ilmu Pengetahuan hendak menyosialisasikan tentu bersama LPM terkait dengan panduan pengabdian kepada masyarakat berkerangka Islamisasi, tentu seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor tadi bahwa secara formal dan sekaligus institusional begitu panduan pengabdian kepada masyarakat yang berkerangka Islamisasi memang baru bisa tereksplisitkan begitu pada momen hibah internal di tahun ini yang memang sebelumnya belum secara eksplisit begitu Islamisasi masuk begitu ya di dalam panduan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba membagi kepada beberapa hal, khususnya apa yang hendak kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan suara volume kurang. Apa ini sudah? Ya, cukup Ustaz ya. Oke, baik. Sudah, Ustaz. Kami teruskan. Nah, jadi yang pertama adalah kita akan coba uraikan terlebih dahulu terkait dengan istilah kunci dalam panduan ini yaitu Islamisasi. Nah, nanti kita coba relevansikan dengan visi Unida Guntur ya yang tadi sudah sempat disinggung oleh Ustadz Hafidz, yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Apakah perbedaannya gitu? Apakah sama saja atau sebetulnya ada semacam perbedaan atau pembahasan? Kemudian nanti yang kedua dari pemetaan istilah itu kita akan mudah-mudahan bisa memahami secara sesama mengapa istilah Islamisasi gitu yang dikedepankan ya dan bukan istilah Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer gitu ya yang memang secara spesifik dituliskan begitu di dalam panduan ini. Dan nanti yang terakhir kita akan bicarakan tentang prinsip-prinsip dasar dan indikator panduan pengabdian. Dimintain contoh. Oke, baik, asatidz dan ustazah sekalian, kita akan mulai. Ya, secara spesifik ini yang menjadi tema besar dalam pengabdian kepada masyarakat tahun 2025 ini, yaitu revitalisasi support system Gontor sebagai model pembangunan masyarakat berbasis nilai-nilai Islami dan kepesantrenan. Nah, ini sekali lagi kami highlight ada istilah Islamisasi begitu di dalam tema besar ini yang tentu tidak hanya sekedar dicantumkan, tetapi memang perlu dieksplanasikan dengan memadai. Gitu. Nah, sementara dalam konteks visi Unida Gontor, itu yang tercantum tidak sekedar Islamisasi saja, tapi Islamization of contemporary knowledge atau present day knowledge dalam istilah lain. Maka terdapat dua istilah yang secara redaksional berbeda. Jadi yang pertama itu di dalam tema besar itu sekadar Islamisasi. Kemudian di dalam visi Unida Gontor, Islamization of contemporary knowledge atau Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Nah, rasanya menurut saya di dalam perlu diulas terlebih dulu dua istilah ini sehingga bisa dipahami dengan baik ya begitu. Nah, kalau kita bicara dalam konteks Islamisasi saja tanpa ada ilmu pengetahuan kontemporer di situ, Islamisasi itu berarti pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam dan belenggu paham sekular terhadap pemikiran dan bahasa. Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekular dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwa. Kemudian pembebasan yang dimaksud dalam konteks ini ya, yaitu adalah pembebasan yang merujuk sebetulnya kepada bagian rohaninya insan yang menghasilkan kesan langsung atas diri jasmaninya atau badannya
yang membawakan kedamaian dan harmoni dalam dirinya dan antara dirinya sebagai manusia dengan alam. Jadi pembebasan yang dimaksud dalam konteks Islamisasi ini merujuk kepada bagian rohani yang kemudian nanti berimplikasi kepada badania atau jasmania setiap insan begitu. Yang kemudian membawakan kedamaian dan harmoni dalam diri, termasuk juga relasi manusia dengan alam. Nah, secara lebih lanjut Islamisasi ketika dikaitkan dengan epistemologis berarti pembebasan akal manusia dari keraguan, syak, prasangka, zon, dan argumentasi kosong atau mira menuju pencapaian keyakinan dan kebenaran mengenai realitas-realitas spiritual, penalaran, dan material. Dan lebih lanjut pada tingkat individu atau pribadi, Islamisasi berkenaan dengan pengakuan terhadap Nabi sebagai pemimpin dan pribadi teladan bagi pria maupun wanita. Dan kemudian dalam tingkat kolektif, sosial historis, ia berkaitan dengan perjuangan umat ke arah realisasi kesempurnaan moralitas dan etika yang telah dicapai pada zaman Nabi. Jadi sebelum kita membicarakan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer, rasanya memang perlu kita pahami dan cermati secara bersama dulu sebetulnya istilah Islamisasi saja per se begitu, itu cakupannya sejauh apa sebetulnya. Ya. Nah ini ketika kita bicara Islamisasi maka yang kita bisa cermati dan temukan bersama adalah sebetulnya pembebasan manusia, gitu. Ya, pembebasan manusia dan dijelaskan lebih spesifik tadi baik secara epistemologis maupun baik secara individu maupun sosial ke arah mana sebetulnya maksud dari Islamisasi itu. Nah kemudian apa perbedaan ya sekarang Islamisasi dan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Nah tadi ini sebagai penegasan saja kita sudah mengulas bersama tentang istilah Islamisasi. Islamisasi itu ialah proses pembebasan di liberation ya, dan pengembalian di devolution kepada kejadian asalnya. Maksudnya adalah fitrah. Dengan Rasul dan masyarakat Islam pada Islam sezaman atau zamannya sebagai model atau suri tauladan. Nah, apabila disarikan, langkah pertama Islamisasi itu, nah ini sebagai penegasan Bapak Ibu dosen sekalian bahwa langkah pertama itu sebetulnya ketika bicara Islamisasi adalah merujuk kepada Islamisasi akal dan pemikiran melalui Islamisasi bahasa, di mana sekali lagi titik tumpu prosesnya itu berada dalam organ kognitif spiritual manusia, bukan kepada politik atau masyarakat belaka. Jadi tidak ujuk-ujuk kepada Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer, ya. Tetapi Islamisasi itu sendiri sebetulnya langkah pertamanya merujuk kepada Islamisasi akal dan pemikiran melalui Islamisasi bahasa, yang pusat operasinya itu adalah di dalam organ kognitif spiritual manusia. Nah, lantas ya Profesor Alatas mendefinisikan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer lebih tepatnya berarti ya, merujuk kepada istilah tadi pembebasan ya dan pengembalian. Berarti setelah proses pengasingan, nah ini dalam konteks ilmu pengetahuan kontemporer, Bapak Ibu dosen sekalian, artinya setelah proses pengasingan dari konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat, ini ya dualisme, rasionalisme, humanisme, sekularisme, dan tragedi, ilmu yang telah terbebaskan itu kemudian diisi dengan unsur-unsur dan konsep-konsep kunci Islam. Dalam bahasa muridnya Profesor Atas yaitu Prof. Wan, dapat disepadukan dengan unsur dan konsep penting ya atau konsep kunci dalam pandangan alam Islam. Jadi ada proses penafian dan pengisbatan dalam konteks ilmu pengetahuan kontemporer, dan dalam konteks yang lebih luas pun terjadi proses nafi dan isbat itu atau pembebasan dan pengembalian. Nah, artinya sebetulnya kita menjadi memahami bahwa ada perbedaan di sini antara istilah Islamisasi dan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Yang kalau kita secara redaksional bisa cermati bersama bahwa ketika bicara Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer, objeknya memang spesifik kepada ilmu pengetahuan kontemporer. Lalu bagaimana sebetulnya hubungan keduanya sehingga kita bisa memahami kedua istilah ini secara terpadu, secara integral. Nah, ini sebagai satu simpulan, baik Islamisasi dan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer bukanlah dua istilah yang perlu dipertentangkan satu sama lain. Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer sebetulnya adalah konsekuensi logis berikut kelanjutan dari proses Islamisasi. Takrif sekaligus cakupan Islamisasi berarti bersifat lebih general ataupun luas dibandingkan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer yang sejatinya semacam penghususan pula. Untuk itu, Bapak Ibu dosen sekalian,
pengabdian kepada masyarakat di Unida Gontor atau PKM di Unida Gontor ini, ya, untuk itu tidak melulu mengetengahkan ilmu-ilmu kontemporer sebagai sasaran kajian dan aktivitas. Yang sebetulnya kalau kita boleh jujur, pengabdian kepada masyarakat itu sisi atau dimensi amal ataupun praktikalnya lebih dominan begitu. Ya, karena dalam konteks pengabdian kepada masyarakat tidak melulu kita menjadikan ilmu-ilmu kontemporer itu sebagai sasaran begitu, sasaran pengabdian yang mungkin dalam konteks penelitian nuansa ilmu-ilmu kontemporer ini yang kita tempatkan sebagai objek tadi, sebagai sasaran tadi, itu mungkin lebih kentara dibandingkan dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Walaupun itu bukan sebagai dalil pada akhirnya pengabdian kepada masyarakat meminimalkan peran ilmu-ilmu kontemporer. Memang tidak demikian, tapi ini sebentuk penekanan saja atau kita melihat secara praktikal dominannya gitu ya. Ya memang kalau kita bicara pengabdian kepada masyarakat, sisi amalinya itu memang lebih kentara begitu ya. Nah, sehingga memang tidak melulu ilmu-ilmu kontemporer itu dijadikan sebagai sasaran bagi pengabdian gitu ya. Nah, kemudian karenanya pengabdian kepada masyarakat berkerangka Islamisasi bermaksud memperluas sasaran pengabdian yang dengan mekanisme nafi isbat hendak disituasikan agar supaya Islam. Jadi sehingga sasaran pengabdian yang kita maksud itu sebetulnya dalam konteks Islamisasi sesederhana bagaimana kita menyituasikan sasaran pengabdian tersebut agar supaya Islami. Tentu nanti kita akan bicara dalam konteks masyarakat. Sehingga tema pengabdian kepada masyarakat yang dibubuhkan tadi itu sebetulnya atau pada akhirnya adalah sebentuk perluasan yang teguh dari visi Unida Gontor. Nah, jadi sebetulnya tetap relevan gitu ya. Dan makanya kami sebut sebagai sebentuk perluasan yang teguh ya. Karena memang objek pengabdian tidak hanya sekedar ilmu-ilmu kontemporer, bahkan mungkin melampaui itu gitu ya. Karena langsung kepada masyarakat. Meskipun tadi kami sebutkan bahwa ilmu-ilmu kontemporer tersebut itu memang punya peran dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Nah, sehingga mengapa alasan dituliskan secara general Islamisasi saja, ya mudah-mudahan bisa dicermati bersama oleh kita sekalian, Bapak Ibu dosen. Nah, kemudian kita bergerak lebih lanjut. Nah, dari uraian-uraian yang bersifat teoritis tadi, kemudian kami bersama LPM menyusun prinsip-prinsip dasar dan indikator yang kemudian mencirikan pengabdian kepada masyarakat itu berkerangka Islamisasi. Sekurang-kurangnya nanti ada 5, Bapak Ibu dosen sekalian. Yang pertama, pengabdian kepada masyarakat mengasaskan pelbagai aktivitasnya kepada Al-Quran, As-Sunnah, ataupun pandangan alam Islam. The worldview of Islam. Yang tadi sempat juga disinggung oleh Bapak Wakil Rektor kita, Associate Professor Dr. Abdul Hafiz Zaid, begitu, tentang konsep keadilan, konsep toleransi mungkin dalam Islam, begitu ya. Nah, dan konsep-konsep lainnya termasuk konsep ilmu, bahkan konsep alam, begitu ya. Jadi pengabdian kepada masyarakat semestinya mengasaskan pelbagai aktivitasnya kepada Quran, kepada Sunnah, ataupun pandangan alam Islam yang eksplanasinya, uraiannya mengikuti ulama-ulama yang otoritatif. Nah, indikatornya adalah penerapan konsep-konsep kunci Islam selain sebagai landasan juga dalam analisis masalah dan penyusunan solusi bagi masyarakat. Nah, sehingga ini bukan sekedar ditempel, tapi memang sejak awal sudah dilibatkan sedemikian rupa ya, gitu, sehingga secara ruhaniah maupun secara jasmaniah begitu pengabdian kepada masyarakat ini bisa dirasakan sisi Islamisasinya begitu. Kemudian adanya rujukan eksplisit terhadap literatur Islam baik klasik maupun kontemporer yang relevan. Ya, setidaknya dalam dasar normatif atau kerangka konseptual. Kemudian yang kedua, pengabdian kepada masyarakat secara substantif memiliki spirit mentransformasi pelaku pengabdian maupun masyarakat perihal cara berpikir, berkeyakinan, bertindak ya melalui mekanisme nafi dan isbat tadi sehingga kian berkesesuaian dengan Islam atau agar supaya Islam. Sehingga pengabdian kepada masyarakat yang kita gulirkan bersama lewat institusi kita tercinta ini Unida Gontor itu punya spirit untuk mentransformasi baik itu pelaku pengabdian ataupun masyarakat itu sendiri. Baik cara berpikirnya, cara berkeyakinannya, cara bertindaknya sehingga kian berkesesuaian dengan Islam atau agar supaya Islami. Indikatornya kegiatan PKM bertujuan membangun kesadaran pelaku pengabdian dan masyarakat agar berkehidupan Islam.
Kemudian proses nafi, menolak yang tidak sesuai dengan Islam, dan isbat, menetapkan sesuai yang dengan Islam, diterapkan dalam proses transformasi masyarakat tersebut. Kemudian dampak PKM dapat diukur melalui perubahan cara berpikir, pola keyakinan, dan tindakan pelaku pengabdi dan masyarakat yang diharapkan lebih sesuai dengan Islam setelah pengabdian kepada masyarakat ini kita gulirkan dan kita laksanakan bersama. Nah, kemudian yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat untuk itu sepatutnya menghadirkan kemaslahatan dan meminimalkan kemudaratan. Indikatornya, program PKM dirancang untuk membawa manfaat, mencakup berbagai sendi kehidupan, ya, manfaat nyata maksudnya bagi masyarakat dalam jangka pendek dan jangka panjang atau bersifat berkelanjutan. Kemudian setiap aktivitas dalam PKM mesti menimbang aspek maslahat dan mudarat sebelum, saat, dan setelah dilangsungkan. Kegiatan tidak hanya bersifat reaktif terhadap masalah, tetapi juga preventif untuk menghindari kemudaratan di masa depan. Nah, kemudian yang keempat, pengabdian kepada masyarakat dengan pelbagai aktivitasnya merupakan implementasi dari fikih dan atau maqasid syariah. Yang sempat kami juga mendapatkan semacam saran begitu ataupun pertanyaan, bahkan mungkin pernyataan secara eksplisit terkait dengan ini. Apakah kalau kita sudah bicara sesuatu dengan konteks fikih atau maqasid syariah itu sudah masuk di dalam kerangka atau relnya Islamisasi? Ya sebetulnya sudah masuk, sebab itu merupakan bagian yang menjadi titik tolak bagi kita begitu untuk melakukan mekanisme nafi dan isbat. Dan fikih juga maqasid syariah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses itu. Begitu. Kemudian indikatornya, kegiatan PKM berpedoman pada prinsip-prinsip fikih termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang terkait. Kemudian setiap program yang dijalankan merujuk kepada maqasid syariah, baik itu hifzuddin, ya, hifzun nafas, hifzun akal, ya, hifzun nasl, dan kemudian juga terkait dengan lingkungan. Dalam pelaksanaannya terdapat upaya menyeimbangkan antara hukum fikih dengan kebutuhan kontekstual masyarakat. Terakhir yang D, program PKM mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan wahyu dan pandangan alam Islam. Nah, kemudian ini poin yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Ya, secara lebih khusus, pengabdian kepada masyarakat mesti memenuhi prinsip halal dan thayyib. Ya. Indikatornya apabila program didesain untuk menghasilkan produk seperti pangan, kosmetik, obat, dan lain-lain yang terkait, yang memungkinkan, maka setiap tahapannya termasuk bahan, metode, dan produk mesti memenuhi prinsip halal dan thayyib. Nah, jadi itu adalah kelima prinsip dasar dan juga indikator yang kemudian bisa mencirikan apakah pengabdian kepada masyarakat itu berada pada kerangka Islamisasi. Tentu tidak serta-merta ya kelimanya bisa diterapkan begitu dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Karena sifatnya memang bisa kita pahami bersama ya secara proses lah ini. Kita ada proses dalam melangsungkan pengabdian kepada masyarakat ini sehingga secara gradual begitu secara bertingkat ya secara bertahap kita bisa laksanakan itu. Tapi setidaknya relnya sudah tersusun sehingga capaiannya sejauh apa nanti nah itu kita bisa ukur bersama begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian contoh yang mungkin kami bisa bayangkan saat itu ya ketika menyusun ini terkait dengan penerapan Islamisasi dalam pengabdian kepada masyarakat. Contohnya misal dalam bidang lingkungan, programnya adalah program pengelolaan sampah di daerah Kampung X Ponorogo. Penerapan Islamisasinya misal investigasi dan penafian terhadap hal ihwal yang tidak berkesesuaian dengan Islam. Jadi seperti dalam konteks program ini kita menginvestigasi terlebih dahulu mana sih hal-hal yang memang dalam kenyataannya belum berkesesuaian dengan Islam. Sehingga pengabdian kepada masyarakat yang nanti dijalankan ini bisa pelan-pelan ya secara bertahap menafikan hal-hal yang tidak berkesesuaian tersebut. Dan kemudian tadi seperti mana prinsip yang kedua, kemudian dengan PKM ini seperti ada upaya mentransformasi hal-hal yang tidak berkesesuaian tersebut. Ya tentu secara bertahap Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian membangun konsep program pengelolaan berdasarkan pandangan alam Islam seperti konsep alam, manusia sebagai hamba dan khalifah juga keadilan. Jadi dalam kita menata ya kemudian mendesain program pengelolaan sampah ini itu bisa kita turunkan, bisa kita dasarkan begitu kepada pandangan alam Islam seperti konsep alam, manusia dan lain-lain. Kemudian implementasi program yang kemudian kita laksanakan itu bernilai maslahat secara berkelanjutan. Dan kemudian sosialisasi dan penerapan pola hidup tidak berlebihan, tafsir secara kontinu. Ini contoh saja ya terkait dengan bagaimana Islamisasi secara praktikal bisa diterapkan begitu step by step gitu ya.
Kemudian ada dua contoh lagi terakhir. Misal dalam konteks pendidikan, itu transformasi konsep dan pengamalan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo misal begitu. Penerapan Islamisasinya di awal tentu ya seperti mana yang tadi kami sampaikan, investigasi terkait dengan hal ihwal yang tidak berkesesuaian dengan Islam di setiap elemen pendidikan. Jadi kita memonitor, melakukan identifikasi mana saja sebetulnya dalam konteks pelaksanaan pendidikan yang masih ya belum berkesesuaian dengan Islam. Kemudian penafian terhadap unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam dan meneguhkan misal ta'dib ya, ini sebagai contoh saja sebagai konsep pendidikan yang transformasional. Kemudian dilakukan di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut reformasi kurikulum ya, menuturi konsep ilmu yang bersifat fardu ain dan fardu kifayah yang kemudian juga mempertimbangkan potensi ilahiyah siswa yang sifatnya otentik begitu. Kemudian yang terakhir contohnya adalah bidang kesehatan misal edukasi pola hidup sehat kepada keluarga santri dan masyarakat sekitar pesantren begitu contohnya. Penerapan Islamisasinya seperti mana tadi investigasi hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan Islam dalam pola hidup yang tengah atau yang sedang diterapkan. Kemudian makosid syariah kita bisa jadikan sebagai basis pengembangan pola hidup sehat. Kemudian penerapan pola hidup yang halal dan thayyib gitu. Dan juga penerapan olahraga, olah rasa, olah pikir secara memadai dan menuturi prinsip keadilan. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu dosen sekalian, gambaran umum ya, terkait dengan bagaimana Islamisasi secara perlahan hendak menjadi kerangka dalam konteks pengabdian kepada masyarakat di Universitas Darussalam Gontor ini dan juga upaya kita bersama untuk merealisasikan visi dari Universitas Darussalam Gontor yang memang secara eksplisit itu menyitir istilah Islamisasi ya ataupun Islamisasi ilmu pengetahuan. Demikian jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Aldi Pradana, SSI MPhil, atas pemaparan terkait dengan pedoman Islamisasi dalam penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat. Asatidz sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan ke sosialisasi berikutnya, yaitu sosialisasi panduan hibah pengabdian kepada masyarakat internal tahun anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh Dr. Siska Mayang Puspa SKM MSc. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya cukup jelas, Ustadz? Jelas, Ustazah, jelas. Oke. Baik, yang terhormat Asosiat Profesor Dr. Abdul Hafiz bin Said selaku Wakil Rektor 1 Unida Gontor, yang terhormat Al-Ustazah Isnatin SPMP, sebagai pemateri pada siang hari ini, juga Ustadz Aldi Pradana SSI MPhil pada yang menjadi pemateri juga pada siang hari ini. Dan juga saya ingin menyapa 43 peserta Zoom meeting kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya asatidz sekalian. Saya sungguh-sungguh mengapresiasi kehadiran asatidz sekalian dalam kegiatan sosialisasi panduan hibah pengabdian kepada masyarakat internal tahun 2025 ini yang diinisiasi oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 sebelumnya adalah untuk tahun ini inovasi yang dilakukan oleh LPM atau Lembaga Pengabdian Masyarakat adalah kami berusaha mempertemukan antara kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan kerangka Islamisasi yang senantiasa kita junjung tinggi dalam visi misi Universitas Darussalam Gontor. Baik, langsung saja untuk panduan hibah pengabdian masyarakat pada tahun ini. Mohon izin untuk share screen. Baik. Kalau tadi di pemateri sebelumnya, Ustadz Aldi sudah menjelaskan bagaimana kerangka Islamisasi dalam penulisan proposal pengabdian masyarakat. Maka kali ini izinkan saya untuk menyampaikan panduan penulisan proposal dan bagaimana mekanisme pengumpulan atau submission proposal, kemudian seleksi proposal sampai dengan penerimaan dan monitoring evaluasi.
Ya, untuk tema program hibah pengabdian masyarakat tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Aldi bahwa temanya untuk tahun ini adalah revitalisasi super sistem Gontor sebagai model pembangunan masyarakat berbasis nilai-nilai Islamisasi dan kepesantrenan. Untuk panduan ini terdiri dari beberapa bab. Untuk bab yang pertama membicarakan tentang deskripsi umum. Tujuan program ini adalah yang pertama kami ingin mewujudkan kolaborasi aktif antara dosen dan juga lembaga mitra yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala LPM. Mitra Pengabdian Masyarakat untuk tahun ini adalah difokuskan pada lembaga-lembaga di bawah naungan Pondok Modern Darussalam Gontor atau yang memiliki afiliasi dengan Pondok Modern Darussalam Gontor dalam pembangunan masyarakat berbasis nilai-nilai Islamisasi dan kepesantrenan. Yang kedua, kami sebagai representasi dari Universitas Darussalam Gontor ingin memberikan dampak nyata dan berkelanjutan dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem kelembagaan, dan praktik baik di lingkungan mitra. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kami berusaha menginternalisasikan nilai-nilai super sistem Gontor dalam praktik pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan edukatif, solutif, dan juga aplikatif. Untuk durasi program ini kami harapkan bisa dilaksanakan maksimal 6 bulan dan harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang sama. Jadi tahun usulan dan juga tahun pelaksanaannya adalah sama tahun 2025. Terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak pelaksanaan hibah sampai dengan kegiatan laporan akhir. Kemudian untuk jumlah dana yang bisa diajukan oleh pengusul dalam setiap proposal ini adalah sebesar 10 juta rupiah. Jadi yang membedakan pelaksanaan hibah pada tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah kalau di tahun yang lalu ada 2 skema, yaitu pemberdayaan kemitraan masyarakat dan juga pemberdayaan berbasis masyarakat dan yang kedua adalah desa binaan. Untuk tahun ini hanya 1 skema saja. Jadi kami seragamkan yaitu skema pemberdayaan kemitraan masyarakat. Nah, dalam setiap kegiatan atau proposal yang diajukan, tim pelaksana wajib melibatkan minimal 2 mahasiswa aktif. Nah, ini mahasiswanya bisa dari satu program studi yang sama atau yang berbeda diperbolehkan. Jadi kalau misalnya timnya dosen ini terdiri dari beberapa dosen yang dari background program studi yang berbeda, bisa saja yang satu misalnya ambil dari program studi A dan yang lain mengambil dari program studi anggota pengusulnya, seperti itu. Nah, kegiatan melibatkan mahasiswa ini kami harapkan ini bisa menjadi sebuah implementasi pembelajaran berbasis pengalaman dan penanaman nilai pengabdian sejak dini. Jadi kami berharap akan sangat baik sekali ketika kegiatan pengabdian masyarakat nanti itu berhubungan dengan atau mengimplementasikan mata kuliah tertentu seperti itu. Jadi mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman pembelajaran di dalam kampus, tapi juga implementasinya di masyarakat secara langsung. Untuk kriteria mitranya, wajib berasal dari lembaga yang berada di bawah naungan Pondok Modern Darussalam Gontor dengan jarak lokasi radius 30 km dari kampus Unida Gontor. Berlaku untuk kampus A maupun kampus C seperti itu. Jadi radius 30 km dari sekitar Unida Gontor, Siman maupun di Mantingan seperti itu. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dipantau secara berkala dan efisien secara logistik. Dalam kurun waktu 6 bulan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kami harapkan tim pelaksana pengabdian masyarakat ini dapat melakukan kunjungan minimal 6 kali dalam satu periode pelaksanaan, seperti itu. Dan setiap kunjungan, yang pastinya setiap kunjungan itu memiliki tujuan atau agenda tertentu, harus disertai dokumentasi kegiatan dan bagaimana proses capaian luarannya, seperti itu. Untuk persyaratan tim pengusul, yang pertama adalah satu tim terdiri dari dosen tetap dengan nomor induk yayasan aktif dan tidak sedang studi atau tugas belajar. Jadi memang persyaratan utama dalam satu tim pengusul proposal hibah pengabdian masyarakat ini, semua ketua maupun anggotanya ini harus memiliki nomor induk yayasan. Nah,
Jumlah tim ini maksimal adalah 3 personil, terdiri dari 1 ketua dan maksimal 2 anggota. Jadi kalau misalnya 1 anggota saja juga bisa, seperti itu. Kemudian untuk ketua harus memiliki NIDN atau NUPTK atau NIDK dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Seperti itu. Jadi kalau anggotanya tidak memiliki atau belum memiliki NIDN, hanya NIY saja diperbolehkan. Namun ketuanya harus memiliki NIDN, seperti itu. Kemudian tim harus memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan yang diusulkan dan minimal mencakup 2 bidang kepakaran. Jadi nanti dalam proposal Bapak Ibu kan nanti menyampaikan permasalahan mitra. Nah, seharusnya tim pelaksana ini memiliki kepakaran untuk menjawab permasalahan mitra yang tadi, seperti itu. Jadi kalau permasalahan mitra tadi itu ada 2 aspek seperti itu, maka seharusnya di dalam tim itu ada ketua dan juga anggota itu memiliki kepakaran untuk menjawab masing-masing permasalahan mitra tadi. Kemudian batasan pengajuan proposal, setiap dosen ini boleh mengajukan maksimal 2 proposal. Jadi yang satu sebagai ketua, yang satu sebagai anggota, atau 2 proposal dua-duanya sebagai anggota. Tidak diperbolehkan mengajukan lebih dari 2 proposal. Seperti itu. Kemudian untuk topik proposal harus memiliki kerangka islamisasi, jadi harus memenuhi 5 indikator yang tadi disampaikan oleh Ustadz Aldi, sesuai dengan tema dan bidang fokus hibah internal pada tahun ini. Jadi bidang fokusnya nanti ada 5, di slide selanjutnya akan kami sampaikan. Kemudian ada in case atau dalam kasus tertentu, dosen yang masih memiliki tanggungan luaran dari hibah sebelumnya, baik penelitian maupun pengabdian, tidak diperkenankan mengajukan proposal baru dalam hibah pengabdian masyarakat internal tahun ini, baik sebagai ketua maupun anggota. Jadi kami akan senantiasa memonitoring perkembangan luaran dari proposal Bapak Ibu sekalian di hibah internal tahun sebelumnya, di penelitian maupun di pengabdian. Jika masih ada tanggungan yang belum diselesaikan, terutama luaran wajibnya, itu akan menjadi pertimbangan kami dalam hal penerimaan proposal Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam hal administrasi dan dokumentasi, setiap tim wajib membuat catatan harian kegiatan di sistem Elitapmas Unida Gontor. Dan wajib mencantumkan acknowledgement atau ucapan terima kasih kepada lembaga pengabdian masyarakat dalam luaran-luaran yang dihasilkan. Nah, untuk tahapan pengelolaan program, di sini kami sampaikan, mohon disimak baik-baik. Kegiatan pada siang hari ini merupakan rilis panduan hibah dan juga sosialisasi program. Dan untuk pengumpulan atau submission proposal melalui sistem Elitapmas, kami buka per tanggal 18 Juni atau esok hari sampai dengan 3 Juli 2025. Jadi asatidz sekalian memiliki waktu kurang lebih 2 minggu untuk menyusun proposal. Kemudian setelah itu akan dilakukan penilaian oleh tim reviewer yang ditunjuk oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat, dan pada tanggal 19 Juli tahun 2025 kami akan melakukan rapat pleno untuk menetapkan penerima hibah, yaitu judul dan juga besaran pendanaannya. Dan nanti di awal Agustus insya Allah akan dilaksanakan penandatanganan kontrak pelaksanaan pengabdian masyarakat dan juga pencairan dana tahap pertama. Jadi untuk pencairan dana itu nanti ada 2 tahap, Bapak Ibu. Yang pertama adalah di awal Agustus tadi, kemudian tahap keduanya setelah laporan Monef seperti itu, laporan kemajuan yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2025. Seperti itu. Jadi setelah laporan kemajuan baru kami cairkan untuk pencairan dana tahap yang kedua. Selanjutnya untuk pelaporan capaian luaran dan laporan pertanggungjawaban ini nanti terakhir akan diselesaikan kira-kira di bulan Januari 2026. Nah, secara teknis kami sampaikan bagaimana tahapan submission proposal hibah pengabdian masyarakat internal tahun ini.
Jadi asatidz sekalian bisa masuk ke SSO Unida dengan username NIY Ketua Pengusul. Jadi yang submit ini adalah ketua pengusulnya, ketua timnya, seperti itu, menggunakan username dan juga passwordnya ketua pengusul. Selanjutnya, seperti biasa, nanti tampilan awalnya, homepage-nya Elitapmas, seperti yang asatidz sekalian bisa lihat di layar. Nah, di sini kami sudah menyediakan template untuk proposal hibah dan juga buku panduan yang saat ini kami jelaskan di sesi Zoom kali ini. Bisa asatidz sekalian bisa akses di Elitapmas di menu unduh template seperti itu. Nah, untuk template proposal ini kalau apa namanya di Elitapmas yang ditawarkan itu memang ada beberapa skema, namun mohon diperhatikan untuk dalam tahun ini skema yang diajukan adalah pemberdayaan kemitraan masyarakat. Jadi bukan template desa binaan atau yang lain seperti itu. Nah, kurang lebih template-nya bentuk dalam file Word kurang lebih seperti ini ya. Ada pendahuluan, ada permasalahan dan solusi, metode, gambaran ip-teks, jadwal kegiatan, dan daftar pustaka. Nah, harapan kami sebagaimana materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Aldi tadi, asatidz sekalian bisa menyampaikan kerangka islamisasinya misalnya dalam pendahuluan, latar belakang gitu, misalnya permasalahan yang dihadapi mitra yang dihubungkan dengan kerangka islamisasi seperti apa, seperti itu. Kemudian solusi yang ditawarkan oleh tim pengusul ini seperti apa, solusinya bagaimana, tentu saja dengan pendekatan apa namanya yang ahsan. Kemudian kalau misalnya terkait dengan pembuatan produk dan juga dan yang lain-lain itu juga bisa menonjolkan sisi halalan thayyibannya seperti itu. Jadi harapannya poin-poin yang ada dalam indikator yang disampaikan oleh Ustadz Aldi tadi juga tersampaikan dalam proposal asatidz sekalian seperti itu. Dan itu akan menjadi apa namanya penilaian kami. Nah, untuk proposal yang sudah lengkap, asatidz sekalian bisa mengunggahnya di menu hibah internal, kemudian pengabdian. Nah, ketika masuk ke laman pengabdian di sini asatidz silahkan memilih programnya tahun tunggal ya, tahun tunggal karena program ini dilaksanakan di 1 tahun anggaran yang sama, tahun tunggal. Kemudian tahunnya adalah tahun 2025, tahun usulan, sekaligus tahun pelaksanaannya juga tahun 2025 seperti itu. Untuk skemanya, nah ini ada banyak skema, tapi untuk tahun ini kami hanya membuka program kemitraan masyarakat atau PKM. Jadi silahkan masuk atau diklik tombol apa namanya pilihan tambah di sebelah kanan program kemitraan masyarakat atau PKM. Nah, ketika sudah masuk ke dalam program kemitraan masyarakat tadi, maka asatidz sekalian akan mengisi form seperti yang tampak di layar, gitu ya. Ada tahun ajuan dan mohon diperhatikan untuk yang diberi tanda bintang ini sifatnya wajib untuk diisi, gitu ya. Judul abstrak, begitu. Nah, khusus untuk isian terkait dengan bidang fokus dan topik ini tidak perlu diisi asatidz sekalian karena di sistem Elitapmas kita bidang fokus, tema dan topik ini masih mengacu pada hibah skema hibah dikti yang sebelumnya seperti itu. Sedangkan untuk program hibah pengabdian pada masyarakat internal tahun ini kita fokuskan kepada 5 bidang fokus yaitu pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan satu lagi adalah lingkungan. Untuk tema dan topiknya tidak kami jabarkan secara rinci, secara spesifik agar asatidz sekalian lebih leluasa untuk menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tentu saja sesuai dengan permasalahan mitra yang ada di lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor seperti itu. Selanjutnya adalah isian terkait dengan anggota. Jadi yang dibintangi ini hanya anggota 1 karena yang anggota 2 boleh diisi, boleh kosong seperti itu. Jadi satu tim memang minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Untuk luarannya, di sini luaran wajibnya yang pertama adalah jurnal ber-ISSN. Nah,
Sedangkan nanti di slide yang belakangan nanti saya akan jelaskan bahwa sebenarnya kami mengharap ada beberapa luaran wajib dan juga ada luaran tambahan yang boleh diambil atau boleh dipilih, namun boleh juga tidak dipilih gitu. Artinya sunnah. Namun sebenarnya luaran wajibnya itu ada beberapa selain jurnal. Nanti akan kami jelaskan. Selanjutnya ada di bagian bawah, nanti asatidz sekalian bisa mengunggah proposal dan juga RAB. Nah, untuk sumber dana sudah terisi Unida Gontor, kemudian dana dari Dikti ini boleh dikosongi, diisi 0 atau di strip saja seperti itu. Dana selain dari Dikti juga demikian. Untuk file proposal silahkan diupload ya dalam format PDF maksimal 1 megabyte ya. Dan sudah lengkap, artinya lembar pengesahannya sudah lengkap dengan tanda tangannya, kemudian ada lampiran surat kesediaan mitra, jadi sudah include dalam satu file proposal tersebut dan dalam format PDF. Sedangkan untuk RAB ini juga tadi saya lupa ya menyampaikan di unduh template tadi juga ada template RAB asatidz sekalian dalam bentuk filenya adalah Excel. Jadi yang diupload nanti dalam bentuk filenya Excel seperti itu. Kemudian kalau sudah lengkap silahkan diklik I agree with the term and condition dan juga submit. Nah, selanjutnya ketika setelah tanggal 12 Juli setelah tanggal 12 Juli ini nanti kami akan melaksanakan tahapan penyeleksian proposal di mana semua proposal yang sudah masuk atau sudah submit di Elitapmas akan kami seleksi dan melibatkan beberapa tim penilai atau reviewer. Nah, untuk tahun ini juga yang membedakan dengan hibah pengabdian masyarakat tahun lalu adalah kami juga akan melibatkan reviewer dari Direktorat Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Nah, kemudian untuk penilaiannya juga ada 2 tahap. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yaitu untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen sesuai dengan panduan. Dan yang kedua adalah seleksi substansi terkait dengan konten atau isi proposal, kesesuaian dengan prinsip pengabdian masyarakat dan juga islamisasi, dan ketepatan rencana anggaran biaya atau RAB. Kemudian hasil penilaian reviewer akan menjadi dasar dalam penentuan penerima hibah tahun 2025. Usulan yang layak atau proposal yang mendapatkan nilai yang baik dari reviewer akan didanai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan usulan yang layak ini didasarkan dengan hasil seleksi seperti itu. Jadi tidak ada unsur jadi kami sangat menilai setiap proposal itu secara objektif karena nanti akan ada form penilaian tersendiri seperti itu. Kemudian besaran dana penelitian yang ditetapkan akan mempertimbangkan rekomendasi reviewer dan ketersediaan anggaran. Jadi semisal asatidz mengajukan dana maksimal tadi ya 10 juta, tapi ternyata ketika direview ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kurang perlu atau mungkin besaran-besaran nominal yang menurut kami kurang sewajarnya seperti itu akan menjadi pertimbangan untuk menentukan besaran nominal yang kemungkinan tidak sesuai dengan pengajuan asatidz sekalian seperti itu. Kemudian hasil penilaian diumumkan secara resmi melalui laman media sosial LPM Unida Gontor dan juga Elitapmas. Pengusul melakukan revisi proposal dan RAB berdasarkan catatan dari reviewer. Jadi sangat mungkin ketika sudah diumumkan tim penerima hibah, timnya diterima nih, tapi RAB-nya akan menyesuaikan dengan ketetapan dari LPM seperti itu nominalnya. Jadi kalau misalnya ada pengurangan, berarti RAB-nya perlu diperbaiki dengan masukan-masukan atau komentar dari reviewer seperti itu. Untuk pelaksanaannya, setelah LPM menetapkan dan mengumumkan penerima pendanaan, penerima akan diundang dalam penandatanganan kontrak pendanaan program yang tadi kami jadwalkan di awal Agustus. Kemudian sebelumnya pihak LPM akan membuat kontrak untuk masing-masing tim pelaksana PKM.
Kemudian setelah proses penandatangan kontrak dan pencairan dana, maka tim pengusul bisa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakatnya seperti itu, sesuai dengan kontrak pendanaan. Dalam upaya pengawasan, di sini kami akan melaksanakan dua kegiatan, yaitu pelaporan kemajuan, ya, monitoring evaluasi, di mana kami jadwalkan itu dilaksanakan di bulan Desember 2025, dan sekaligus menentukan apakah pencairan dana tahap kedua ini bisa dilakukan atau tidak. Jadi kalau dana yang sudah dicairkan pada tahap pertama sebesar 80%, harapannya kegiatan juga sudah berjalan minimal 80% dari keseluruhan total tahapan kegiatan, seperti itu. Termasuk dengan luaran-luaran yang diminta untuk dipenuhi oleh tim pengusul, seperti itu. Nah, untuk kemajuannya, tim pelaksana pengabdian masyarakat kami harapkan dapat melaporkan kemajuannya melalui sistem Elitapmas. Seperti itu. Selain itu, dalam laporan kemajuan kami mengharap tim pengabdian masyarakat dapat mengunggah SPTB atau surat pertanggungjawaban belanja sebesar 80% atau sebesar jumlah pencairan dana pertama, serta mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan. Nah, selanjutnya adalah untuk penilaian program berdasarkan laporan kemajuan, ini memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, peserta wajib mengikuti tahapan pemantauan, monitoring, dan evaluasi, baik ketua maupun anggotanya, seperti itu. Jadi bukan sebaiknya, kami wajibkan semua personil dari tim itu hadir dalam kegiatan monitoring evaluasi. Nah, kegiatan monitoring evaluasi ini akan dilaksanakan oleh 2 orang reviewer yang ditunjuk oleh LPM. Seperti itu. Jadi untuk menilai, memonitoring kegiatannya seberapa jauh dan sebagainya akan dilaksanakan oleh 2 orang reviewer. Kemudian hasil Monef tadi akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program berikutnya. Seperti itu. Untuk pelaporan, setelah kegiatan berjalan sampai akhir, ya, tim pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat melaporkan luaran program pada laporan akhir pelaksanaan. Jadi keseluruhan kegiatan, kemudian hasilnya atau dampaknya pada mitra, sampai dengan luaran-luaran yang kami minta itu mohon dilaporkan dalam laporan akhir pelaksanaan. Kemudian kami mengharap semua tim dapat mengunggah SPTB, surat pertanggungjawaban belanja, sebesar 100% di laporan akhir dan melampirkan rekapitulasi penggunaan anggaran belanja atau RPAB. Kemudian tetap ada catatan harian yang harus diisi sampai 100% kegiatan selesai. Selanjutnya ada mengunggah poster yang berisi hasil program. Jadi nanti ketika laporan akhir, yang membedakan dengan saat Monef adalah nanti juga akan ada poster, biasanya dalam bentuk X-banner seperti itu, yang menggambarkan atau mendeskripsikan kegiatan pengabdian masyarakat dari awal sampai akhir dan sekaligus hasil dari kegiatannya seperti apa. Dan seluruh tim diharapkan dapat mengikuti program diseminasi hasil pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh LPM dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk penilaian, setiap tim pelaksana wajib menyampaikan laporan hasil pengabdian sebagai laporan akhir dan juga melaporkan rancangan luaran-luaran yang sudah tertulis dalam proposal. Penilaian ini dalam penilaian laporan akhir ini dilakukan oleh komite penilaian atau reviewer yang menilai kelayakan kegiatan berdasarkan laporan dan luaran yang disampaikan. Nah, hasil dari penilaian masing-masing reviewer ini akan menjadi rekomendasi dalam bentuk berita acara yang disampaikan kepada LPM. Terkait dengan luaran, seperti yang saya sempat singgung tadi, bahwa di dalam format Elitapmas ada dua isian yang harus diisi. Yang pertama adalah luaran wajib dan yang kedua adalah luaran tambahan. Tapi sebenarnya yang diminta dalam setiap kegiatan pengabdian ini ada beberapa
luaran ya Satid. Yang pertama adalah publikasi ilmiah di artikel terakreditasi Sinta. Jadi bukan pada jurnal yang tidak atau belum terakreditasi dan juga bukan di jurnal penelitian ya Satid. Jadi mohon diperhatikan yaitu di jurnal pengabdian masyarakat yang sudah terakreditasi Sinta. Indikatornya adalah diterima dan ini merupakan luaran wajib. Yang kedua, luaran wajib yang kedua adalah menuliskan satu bab dalam book chapter. Jadi sebagai luaran program hibah pengabdian masyarakat internal tahun ini yang membedakan dengan hibah sebelumnya, kami berharap nanti di akhir kami bisa mengumpulkan hasil kegiatan asatid sekalian dalam sebuah buku ya, buku yang berjudul Model-model Pemberdayaan Berbasis Kepesantrenan, Hasil Pengabdian Masyarakat Hibah Internal Unida Gontor 2025 seperti itu. Nah, untuk indikatornya ini adalah draft. Jadi nanti setelah kegiatan laporan kemajuan atau MONEF kami akan sampaikan template draft book chapter ini yang kami minta dapat diselesaikan sebelum laporan akhir seperti itu. Untuk nanti kami satukan keseluruhan kegiatan menjadi satu buku seperti itu. Dan ini juga merupakan luaran wajib. Yang ketiga, luaran wajib yang ketiga adalah video kegiatan yang mendokumentasikan seluruh kegiatan asatid sekalian dari awal sampai akhir, begitu. Dan juga nanti wajib dipublish di YouTube-nya LPM Unida, seperti itu. Jadi bukan di YouTube-nya Prodi, YouTube-nya fakultas, atau mungkin YouTube-nya ketua tim, bukan ya, tapi di YouTube-nya, di channel YouTube-nya LPM, seperti itu. Kemudian luaran wajib yang keempat adalah poster yang tadi saya singgung berbentuk X-banner dan ini akan kami minta hanya di saat pelaporan akhir, bukan di laporan kemajuan. Seperti itu. Jadi di laporan akhir saja satu kali di saat laporan akhir. Yang kelima adalah luaran mitra, maksudnya di sini adalah bukan menciptakan mitra ya, tapi dalam laporan akhir kami harap para tim pelaksana ini bisa menceritakan bagaimana dampak kegiatan pengabdian masyarakat pada mitranya. Apakah ada peningkatan produksi, apakah ada peningkatan kualitas produksi, apakah ada peningkatan pemasarannya yang meluas atau omsetnya meningkat. Nah, itu harapan kami bisa diceritakan dalam laporan akhir. Dan ini juga menjadi luaran wajib. Yang keenam adalah publikasi media massa. Di sini adalah artikel yang dipublikasikan secara dalam media massa cetak atau daring mengenai program pengabdian masyarakat seperti itu. Jadi bisa menggunakan media-media massa online maupun yang tercetak seperti itu. Dan untuk luaran tambahan ini yang sifatnya sunnah ya, jadi boleh dipilih atau boleh juga tidak, yaitu terkait dengan HKI produk dan kemitraan hasil pengabdian masyarakat. Ini sifatnya adalah luaran tambahan. Nah, untuk jika terdapat pelanggaran, misalnya pelaksana pengabdian tidak memenuhi undangan pelaksanaan MONEF. Nah, ini LPM bisa mengenai sanksi berupa tidak dicairkannya pendanaan tahap kedua atau sebesar 20% nanti bisa tidak dicairkan jika tim pelaksana ini tidak memenuhi undangan MONEF. Yang kedua, jika pelaksana pengabdian ini tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan, ini bisa dikenai sanksi berupa pengembalian dana yang telah diterima dan diberhentikannya pendanaan atau sesuai dengan rekomendasi reviewer. Jadi asatidz sekalian nanti ketika laporan kemajuan atau MONEF nanti kami juga akan melakukan kunjungan ke mitra untuk memvalidasi kegiatan yang telah asatidz lakukan. Apakah sesuai dengan yang dilaporkan atau jangan-jangan tidak sesuai seperti itu. Dan itu akan menjadi pertimbangan kami jika terbukti terdapat pelanggaran atau tidak seperti itu. Dan yang terakhir adalah jika pelaksana ini tidak mengunggah laporan sesuai dengan ketentuan atau luaran wajib hingga waktu yang dijanjikan, dapat dikenai
sanksi berupa pengembalian dana pengabdian masyarakat atau sesuai dengan rekomendasi reviewer seperti itu. Jadi harapan kami seluruh tim pelaksana pengabdian ini bisa kooperatif dengan lembaga pengabdian masyarakat dan menyampaikan apa-apa keluhan atau misalnya kendala di lapangan. Jadi kami sangat appreciate jika disampaikan keluhan-keluhannya. Jadi kami bisa membantu memberikan solusi, tidak dengan misalnya tidak menceritakan kendala yang ada di lapangan, tapi kegiatannya tidak terlaksana. Itu harapan kami tidak terjadi seperti itu. Syukron atas perhatian asetis sekalian. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan panduan hibah pengabdian masyarakat tahun 2025. Selanjutnya kami kembalikan ke Ustadz Wahyu. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ustadz Dr. Siska Mayang Puspa atas pemaparan sosialisasi tentang panduan program hibah internal tahun anggaran 2025. Jazakumullah khairan katsira. Lanjut kepada sosialisasi yang terakhir tentang sosialisasi panduan RAB, proposal hibah pengabdian kepada masyarakat, kepada Ustazah Umi Isnatin SPMP. Waktu dan tempat dipersilakan. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Abdul Hafid bin Zaid, juga Ustadz Reza selaku Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, juga Ustadz-Ustadzah yang hadir pada acara sosialisasi hibah internal pada siang hari ini. Materi yang akan kami sampaikan yaitu terkait dengan RAB. Ini memang hal yang mungkin selama ini menjadi momok ataupun penghalang bagi sebagian dosen untuk tidak melanjutkan untuk mengikuti kegiatan hibah karena memang ada beberapa hal yang harus dilalui tahapan-tahapan yang terutama dalam RAB. Untuk substansi memang perlu, tapi RAB juga sangat perlu. Karena apa? Ini juga salah satu poin yang menentukan sebuah proposal lolos atau tidak. Karena ini tingkat kewajaran dalam menentukan nominal besaran itu akan sangat berpengaruh. Jadi untuk siang hari ini mungkin tidak banyak, akan tetapi mohon benar-benar diperhatikan karena nanti ada perbedaan antara template RAB yang biasa kita sampaikan karena ini tahun istimewa. Anggaran dari Unida nanti mitranya juga Gontor. Sebetulnya kalau untuk hibah dikti ini tidak diperkenankan ya. Kalau hibah dikti kan tidak boleh jeruk makan jeruk. Artinya kita pengusul dari Unida tidak boleh punya mitra dari afiliasi yang sama. Artinya kalau untuk tahun ini insya Allah karena kita ada momentum 100 tahun Gontor, makanya mitra yang kita gunakan adalah mitra-mitra afiliasi Gontor. Jadi mohon diperhatikan Ustadz Dadah. Pada umumnya kalau kegiatan RAB di Dikti itu ada 5 komponen, yaitu komponen pelatihan atau pendampingan, komponen bahan dan inovasi, komponen perjalanan, komponen upah dan jasa, dan kelima adalah lainnya. Tapi untuk RAB tahun ini kita hanya membolehkan anggaran yang didapat ini hanya untuk 3 komponen. Artinya 2 komponen kami tiadakan. Komponen yang diperbolehkan ini adalah terkait dengan komponen pelatihan atau pendampingan. Yang kedua komponen teknologi dan inovasi. Dan ketiga adalah komponen lainnya. Artinya misalkan pengusul mendapatkan anggaran full 10 juta, ini nanti ada persentase yang 30% dari anggaran itu untuk biaya pelatihan atau pendampingan, 50% minimal untuk teknologi dan inovasi, yang 20% adalah untuk lainnya. Jadi 30%
untuk pelatihan dan pendampingan, artinya anggaran ini boleh digunakan untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, FGD atau workshop, dan komponen ini mewajibkan kwitansi setiap pembelajaran. Mohon maaf, kenapa kok harus ada kwitansi beda dengan tahun sebelumnya? Jadi kami membiasakan ustadz-ustadzah untuk berani bersaing ya nanti, karena apa? Nyatanya sebetulnya itu kan hibah dikti tidak seperti yang kita bayangkan. Mohon doanya, kemarin Unida mengusulkan 5 proposal di hibah dikti. Mohon doanya kemarin ada revisi, artinya ada peluang untuk lolos semua untuk tim dari Unida di hibah pengabdian. Artinya sebetulnya tidak terlalu sulit asal semua punya kemauan untuk mengajukan proposal dan harus detail membaca panduan. Jadi 30% dari 10 juta ini diperbolehkan untuk kegiatan biaya pelatihan atau pendampingan. Misalkan ada yang tanya ini sekalian, kalau kami ada kegiatan pendampingan, kemudian kegiatannya terkait dengan pertanian, membutuhkan tenaga untuk upah pekerja misalkan, pekerja lapangan. Sebetulnya kalau di hibah dikti itu ada upah dan jasa. Kami kalau di hibah internal ini kami include-kan untuk di komponen pelatihan dan pendampingan. Silahkan nanti di situ bisa dimasukkan di RAB-nya, akan tetapi tetap nanti pada pelaporan harus ada kwitansi pada saat berapa pengusul memberikan upah untuk para pekerja lapangan tersebut. Karena di sini ada pagu yang harus diikuti. Misalkan untuk tenaga lapangan itu sehari 80.000. Dan real itu harus ada kwitansi dan kegiatannya apa saja itu harus ada tanda tangannya. Ini jadi untuk komponen biaya pelatihan atau pendampingan, misalkan kelompok biaya ini mencakup biaya makanan. Ini karena di sini ada pelatihan. Biasanya pengusul atau dosen-dosen menghadirkan mitra beserta tim atau misalkan mitranya kelompok di Gontor, ada kelompok Eldo atau kelompok terkait dengan Basatin, silahkan nanti mitra-mitra di situ dihadirkan. Kita menghadirkan orang boleh untuk membelikan misalkan kudapan. Silahkan nanti dianggarkan. Kemudian biaya makanan juga diperbolehkan. Biaya kudapan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan secara luring, ya. Artinya minimal 2 jam baru boleh diberikan kudapan atau snack itu. Kemudian kalau makanan juga seperti itu. Wong kegiatannya hanya 2 jam kok diberi makan berat atau nasi misalkan. Yang dibolehkan adalah minimal 4 jam. Bagaimana kita tahu? Karena penjenengan nanti pada laporan itu akan menampilkan undangan. Nah, di situ undangan kan akan kelihatan. Jam kegiatan pendampingan atau pelatihannya itu berapa jam berjalan. Kami tidak berusaha untuk mempersulit, akan tetapi seperti itu di dikti. Jadi kita coba untuk belajar pelan-pelan, insya Allah nanti kami akan mencoba mendampingi untuk kegiatan tersebut. Biaya konsumsi wajib disesuaikan dengan jumlah peserta hadir yang tertera di daftar hadir. Jadi artinya di nota kwitansi, misalkan beli makan atau beli nasi 30, pada peserta di daftar hadir hanya 20 orang. Itu tidak diperkenankan. Mohon mengikuti saran atau isyarat yang sudah kami sampaikan pada sosialisasi hari ini. Kemudian masuk ke komponen teknologi dan inovasi, ini minimal 50%. Misalkan mitra membutuhkan teknologi dan inovasi yang kalau di total itu lebih dari 60%, boleh saja. Atau misalkan 100% diberikan semua berupa barang atau inovasi, silahkan. Akan tetapi tidak wajar, ya. Intinya kalau lebih dari 50%, monggo. Tapi kalau sepenuhnya diberikan pada teknologi atau barang yang dibutuhkan untuk peningkatan pemberdayaan mitra itu juga tidak wajar. Di sini ada yang boleh dan tidak boleh untuk pembelanjaan barang yang diperlukan untuk mitra ini, misalkan untuk membeli laptop, HP, printer, flash disk dan sebagainya itu tidak diizinkan. Ya, kita tidak diperkenankan untuk
pembelanjaan barang atau bahan untuk mitra kita itu dari pengusul. Mohon maaf nih, misalkan nih, saya mengusulkan dan saya membeli barang di toko yang saya miliki atau masih saudara saya, itu tidak boleh, ya. Karena di kwitansinya kan ada, misalkan toko siapa atau misalkan toko nggak ada, ya kasih nama HP aja, nomor HP yang tertera di kwitansi atas, ya. Kita mencoba mengikuti saran dari bagian keuangan biar semuanya transparan. Kemudian ini komponen yang terakhir terkait biaya lainnya ini ada 20%. Ini agak leluasa Ustazah atau Ustadz. Biasanya di Dikti itu hanya 5% karena luaran kita juga lumayan banyak. Monggo nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan amanah. Ini komponen-komponen yang bisa dibelanjakan untuk kegiatan biaya lainnya ini untuk artikel, poster, berita, kemudian atau untuk apa ya di situ tadi poster ya, pembelian poster juga bisa, media massa online karena ini juga cukup mahal kalau online, tapi tidak diperkenankan untuk pembelian ATK. Tidak diperkenankan untuk pembelian ATK. Tapi misalkan kebetulan mitranya salah satu mitra terkait dengan percetakan misalkan. Monggo nanti akan kita lihat kalau memang ada kesesuaian dengan mitra. Misalkan percetakan tentunya membutuhkan hal-hal yang terkait dengan ATK. Itu beda ceritanya. Kalau misalkan mitranya selain mitra percetakan atau yang berhubungan dengan ATK, itu tidak diperkenankan. Kemudian terkait dengan template sudah kami siapkan di Elitapmas, mohon nanti bisa diunduh. Ustadz-ustadzah, ini presentasenya juga sudah disiapkan. Kalau di situ di template muncul pajak, itu tidak usah diisi. Karena nominal kita memang tidak memenuhi untuk pajak dan anggaran kita kan bukan dari anggaran negara, ini dari negara gontor. Artinya ini sebagai contoh, misalkan nanti Ustadz-ustadzah untuk mencoba proposal di Dikti, ya bentuk formatnya seperti ini, tapi untuk di sistem inputnya bentuknya lain ya. Kita mencoba membahasakan bahasa sistem Dikti dengan cara kita. Kemudian ini saya rasa untuk RAB saya cukupkan, insya Allah sudah jelas. Nanti ada sesi tanya jawab. Mohon ada yang kurang jelas bisa disampaikan kepada kami. Ada sesi tersendiri. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustadzah Umi Isnatin, SPMP, atas pemaparan sosialisasinya tentang RAB. Asatidz wal Ustadzat yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki sesi yang terakhir, sesi diskusi atau sesi tanya jawab barangkali dari pemaparan Ustadz Aldi tentang Islamisasi dan juga Ustadzah Siska, Ustadzah Umi tentang RAB tadi ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Silakan. Mohon izin, Ustadz Wahyu mau menambahkan sedikit sambil kita menunggu barangkali ada pertanyaan dari peserta. Ada beberapa hal yang Ya, tadi silakan Asatidz. kan. Bagi yang Ustadzah Siska masih di Ya, mohon izin Ustadz Wahyu mau menyampaikan tambahan tadi yang luput kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan persyaratan pengusul. Ini kan seperti yang disampaikan Bu Umi tadi bahwa di pengusulan proposal hibah dikti, terutama yang skema pengabdian masyarakat ini kan masih berjalan revisi ya. Ada kemungkinan yang kemarin mendapatkan pengarahan untuk revisi ini bisa diterima. Maka kebijakan yang diberikan oleh LPM di sini adalah untuk asatidz yang sudah mengusulkan proposal hibah dikti sebagai ketua, jika berminat untuk mengikuti hibah internal ini tidak diperkenankan menjadi ketua kembali. Jadi hanya diperkenankan menjadi anggota seperti itu. Khusus untuk yang
sudah mengajukan hibah dikti sebagai ketua seperti itu. Ini dimaksudkan agar asatidz sekalian lebih fokus ya. Kalau dua-duanya, kalau menjadi ketua di dua proposal atau dua kegiatan pengabdian masyarakat, kami khawatir ini akan menyebabkan asatidz sekalian tidak fokus dan tidak akan maksimal hasilnya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pendanaan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Umi bahwa untuk biaya lainnya yang sebesar 20% itu dipergunakan antara lain untuk aspek luaran gitu ya, untuk publikasi jurnal, untuk nyetak poster, untuk dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk luaran wajib yang book chapter tadi, asatidz sekalian itu tidak membutuhkan biaya. Jadi artinya kami hanya mengharap draft dari asatidz sekalian karena nanti untuk pembuatan buku utuhnya, untuk pengumpulan chapter-chapter dari asatidz sekalian dan dijadikan satu buku utuh itu sampai dengan percetakan itu pendanaannya adalah murni dari LPM di luar eh, dana yang diturunkan untuk masing-masing tim seperti itu. Oke, mungkin itu tambahan dari saya, Ustadz Wahyu. Baik, terima kasih Bu Siska atas tambahannya. Asatidz, jika ada pertanyaan dipersilahkan, masih ada waktu 1,5 menit lagi sebelum kita tutup. Menurut informasi dari sekretaris, nanti file pedoman dan juga file rekaman video yang hari ini kita sosialisasikan akan di-share di grup dosen dan juga videonya akan diunggah di kanal YouTube kami, Khidmah Unida Gontor. Maka bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Persyaratan untuk menerima hibah. Ya. Silakan Asatidz, bagi yang belum memahami ada beberapa hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, dipersilahkan. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, nampaknya ini sudah jelas semuanya karena tadi penjelasannya sangat jelas dan sangat sudah detail sekali. Nampaknya tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri eh, pertemuan kita atau sosialisasi kita pada siang hari ini. Begitu ya, Ustadz Yuangga, kayaknya ya siap. Ya, setuju. Baik, kita tutup acara sosialisasi kita pada siang hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sosialisasi sudah disampaikan. Sekarang tinggal menunggu pengumpulan daripada proposal daripada asatidz sekalian. Kita tunggu proposal terbaik antum semuanya. Mudah-mudahan antumlah yang tahun ini berkesempatan untuk mendapatkan pendanaan 10 juta rupiah. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Ustazah.